Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Baik, Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mempresentasikan bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini materi terkait perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Perkenalkan, nama saya Yanes Pani. Sehari-hari saya bekerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kasubag Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. Saya kira sekian perkenalan singkat dari saya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mencermati salah satu kutipan dari salah satu filsuf besar, Plato. Dia mengatakan demikian, "Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws." Jadi kalau diterjemahkan secara sederhana kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Orang baik itu tidak membutuhkan hukum untuk memberitahu mereka bertindak secara bertanggung jawab. Tetapi sebaliknya, orang yang punya itikat buruk itu selalu mencari celah di antara. Jadi pesan moral di balik kutipan ini adalah, di pagi hari ini kita akan berbicara banyak terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti acara sosialisasi ini atau bekerja di bidang pengadaan barang dan jasa, ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu. Tetapi bagi sebagian lainnya mungkin ini hal yang baru. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa saja menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Kita sangat mahir dalam mengevaluasi penyedia, juga dalam hal mengendalikan kontrak. Namun perlu kita ketahui bahwa yang utama dari pengadaan barang dan jasa itu adalah prinsip-prinsip, nilai, etika, dan itu juga diatur di Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Itu jadi fondasi kita dalam kita berpijak. Kita bisa saja misalnya bermain-main di antara celah-celah aturan. Tetapi yang harus kita jadikan pijakan adalah etika. Apa itu etika pengadaan barang dan jasa? Apa itu prinsip pengadaan barang dan jasa? Efisien, efektif, transparan, akuntabel, jujur, adil, tidak berpihak, imparsial, dan lain sebagainya. Nah, memang sulit untuk kita kadang menerapkan prinsip-prinsip ini di bidang pengadaan barang dan jasa, dan juga dengan kultur masyarakat kita yang sangat kuat nilai-nilai feminismenya, kekeluargaannya. Tidak heran kalau misalnya saya sendiri, saya orang Rote, dari nama mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu, dan kita juga di Rote punya kultur budaya, misalnya Tu'u, di timur sini kita punya Okomama. Nah, kultur-kultur itu, nilai-nilai itu sangat baik. Kita misalnya membantu keluarga, memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika nilai-nilai itu mungkin dibawa ke organisasi sektor publik, belum tentu nilai-nilai itu bersesuaian atau selaras dengan nilai etika dalam organisasi sektor publik. Nilai-nilai membantu, memberikan hadiah adalah nilai-nilai yang baik pada dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai orang yang profesional, kita harus bisa memilah-milah mana nilai yang kita tinggalkan pada ruang privat, ruang kekeluargaan, ruang klien, dan lain sebagainya, dan mana nilai-nilai yang bersesuaian atau selaras dengan nilai-nilai profesionalitas, integritas, imparsialitas. Itulah yang kita bawa di bidang pengadaan barang dan jasa. Mungkin sekilas pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum kita menelaah lebih dalam aturan terkait dengan perencanaan pengadaan. Baik Bapak Ibu, saya mulai.
Oke, baik. Di layar Bapak Ibu bisa dilihat bahwa perencanaan pengadaan ini merupakan satu rangkaian panjang dan ini ada pada tahapan awal, ada di hulu. Ini diatur oleh Perka LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuan pencapaian pengadaan dalam menyusun perencanaan pengadaan, PPK itu wajib mempertimbangkan yang pertama itu mengalokasikan paling sedikit 40% untuk penggunaan produk usaha kecil koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang TKDN plus BMP-nya, bobot manfaat perusahaannya, TKDN itu tingkat komponen dalam negeri, paling sedikit 40%. TKDN dan BMP ini mengacu pada daftar inventarisasi yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Juga, pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk barang jasa berlabel ramah lingkungan hidup, teknologi yang menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Daftar barang jasa berlabel ramah lingkungan hidup ditetapkan oleh KLHK dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Nah, ini pelaku pengadaan dalam perencanaan pengadaan ada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pengelola pengadaan barang jasa, personel lainnya, tim teknis, agen pengadaan. Nah, apa saja tugas kewenangan pengguna anggaran dalam perencanaan pengadaan? Bisa Bapak Ibu lihat di situ bahwa tugasnya adalah menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, RUP itu rencana umum pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan. Selanjutnya kuasa pengguna anggaran itu pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada KLPD yang bersangkutan. Sedangkan pejabat pembuat komitmen adalah menyusun perencanaan pengadaan tahun berikutnya sesuai kebutuhan yang tercantum dalam RKA. Pada APBD, PPK yang merangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan. PPTK harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Sedangkan pengelola pengadaan itu dapat diusulkan oleh PPK jika diperlukan. Nah, baik sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan analogi kepada Bapak Ibu untuk terkait dengan kewenangan PA di sini dalam menetapkan perencanaan pengadaan dan mengumumkan RUP. Seringkali saya dapati bahwa PA itu KPA dalam menetapkan RUP itu sering mendelegasikan kewenangan itu kepada KPA, PPK, ya KPA, PPK, dan juga admin RUP. Kalau Bapak Ibu lihat di user guide-nya seperti itu, karena memang tugas PA KPA yang sangat luas, sangat besar, sehingga admin RUP yang seringkali menginput paket-paket dalam RUP, bahkan sampai mengklik. Nah, ini kalau dianalogikan tuh sama seperti ATM. Sama seperti ATM. Jadi ATM yang misalnya kita sebagai orang tua kita titip ke anak kita, itu ATM punya kita. Kita yang bertanggung jawab terhadap uang yang ada di dalamnya. Kemudian kita kasih password, kita kasih kode akses ke mereka, dan nanti kita titipkan bahwa kamu bisa ambil uang segini, tapi nanti kembalikan ke saya, laporkan ke saya. Nah, kalau kita tahu bahwa itu kewenangan kita, terus kita kasih dan kita tidak pantau, dan di kemudian hari mungkin terjadi kekeliruan, ya itu jadi tanggung jawab kita. Kita jangan bilang, oh itu karena admin RUP, karena aturan memberikan kewenangan itu ke kita. Di sini menetapkan dan mengumumkan RUP. Jadi jangan kita kemudian mengalihkan tanggung jawab itu kepada admin RUP misalnya.
Oleh karena itu, menurut saya tidak masalah jika seorang PA, PPK mendelegasikan pembuatan paket di RUP itu, di sirup itu kepada admin RUP, tetapi harus diingat kembali bahwa mereka harus mereview kembali. Kira-kira informasi-informasi yang ditayangkan itu sudah benar atau tidak sebelum mengklik mengumumkan RUP itu. Karena RUP itu sudah jadi informasi publik dan semua orang bisa lihat, begitu. Baik, kita lanjut. Waktu penyusunan perencanaan pengadaan. Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBN dapat mulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan nota keuangan. Kita bisa fokus pada yang poin B dan C ini. Penyusunan perencanaan pengadaan menggunakan APBD dapat mulai bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan DPRD. Untuk barang jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, perencanaan pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKAK, KL, atau RKA PD. Penyusunan perencanaan pengadaan akibat dari perubahan strategi pencapaian target kinerja dan atau perubahan anggaran dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Nah, ini kita bisa lihat ini untuk APBN. APBN itu penyusunan perencanaan pengadaan, Bapak Ibu bisa lihat pada kotak merah itu terjadi di Juli, Agustus, dan September. Pada waktu nota keuangan dan RAPBN dan pembahasan DPR dengan pemerintah terkait dengan RUU APBN. Nah, di sini kita lihat untuk yang APBD itu, ini siklus idealnya seperti ini. Di layar saya ada tandai warna merah di situ yang kita fokus ini. Jadi di tahapan yang ke-8 penyusunan RKA, SKPD, dan RAPBD, dan di tahapan 9 pembahasan dan persetujuan RAPBD dengan DPRD itu kita sudah mulai bisa melakukan penyusunan perencanaan pengadaan. Terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan PBJP, PA-KPA selaku penanggung jawab kegiatan dalam melakukan penyusunan RKA yang di dalamnya terdapat pengadaan barang jasa, itu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ya, terkait dengan identifikasi kebutuhan, spek teknis dan KAK, itu harus sesuai kebutuhan, ketersediaan barang jasa, kita harus bisa menganalisa pasar atau market sounding, atau biasa dibilang market research. Berikut ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk jasa dalam negeri, penyusunan RAB, dan apakah kita sudah melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan, KPBJ, pengelola barang jasa, personel lainnya, agen pengadaan, dan APIP. PA-KPA dan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan mempertimbangkan hasil monitoring evaluasi tahun sebelumnya, analisis pasar, dan rekomendasi strategi pengadaan yang bersumber dari laporan evaluasi pengadaan oleh UKPBJ, APIP, rekomendasi LKPP, atau BPKP. Jadi dalam melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, hal-hal ini perlu dilihat oleh PA-KPA. Nah, dalam Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa, di situ disebutkan bahwa KLPD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. KLPD wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi. Nah, apakah ini sudah tergambar di RUP kita, rencana umum pengadaan kita, atau tidak? Dengan kita misalnya memasukkan paket-paket yang memang dikhususkan untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Jadi dalam kita menyusun KAK dan spesifikasi teknis, kita tadi itu di slide awal, kita misalnya melakukan survei terkait dengan produk-produk mana saja yang memenuhi TKDN, tingkat kandungan dalam negeri,
dan juga BMP. Apakah sudah sesuai, dan nilai pagu anggaran kita di sini disebutkan paling sedikit 40% dari nilai pagu anggaran belanja kita. Paket pengadaan barang jasa, pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil dan atau koperasi. Dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Sini disebutkan juga kementerian di bidang koperasi dan usaha kecil serta pemerintah daerah dapat memperluas peran usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan produk lokalnya itu sektoral di dalam katalog elektronik. Kami sendiri di Provinsi NTT, kami sudah menginisiasi pencantuman produk katalog lokal. Kami mulai dengan jasa cleaning service dulu, sementara salah satu produk pemeliharaan rutin jalan di divisi 10 Bina Marga itu sementara berproses. Kebetulan salah satu verifikatornya dulu namanya Pokja Katalog, itu Pak Jansibu. Dan kami berusaha dalam tahun ini bisa selesai, sehingga ke depan untuk kedua produk itu, kami mulai dulu dengan 2 produk itu, 2 komoditas itu. Masing-masing perangkat daerah yang membutuhkan produk itu tinggal melakukan pembelian melalui katalog elektronik lokal Provinsi NTT. Penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerjasama dengan usaha kecil dan atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya. Lanjut, di sini kita bisa lihat bahwa peran serta usaha kecil dan koperasi dalam penerapan perencanaan pengadaan di sini pada contoh kasus pengadaan souvenir itu urut-urutannya seperti ini. PAKPA menginstruksikan penerapan dan pengawasan penggunaan produk usaha kecil dan koperasi hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari anggaran nilai belanja barang jasa, termasuk seluruh pengadaan souvenir kepada yang pertama bagian perencanaan anggaran dan PPK. Kemudian PPK melakukan analisa pasar untuk melihat ketersediaan souvenir produksi usaha kecil koperasi di pasar. Dalam melakukan analisa pasar, PPK dapat menggunakan sumber referensi. Nah, ini menarik ini. Kita ternyata bisa dalam melakukan survei pasar, dalam melakukan analisa pasar itu, kita bisa menggunakan e-marketplace. Ada Bela Pengadaan, di situ ada e-commerce besar lainnya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli mungkin, dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan data koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM, dan data usaha kecil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah setempat. Di Provinsi NTT sendiri saat ini kami sedang memulai Bela Pengadaan, persiapan memulai Bela Pengadaan. Kebetulan ini jadi salah satu aksi perubahan saya dalam Diklat PIM 4, dan saya namai aksi perubahan itu NTT Berlari. NTT Berlari itu singkatan dari NTT Berbelanja Daring. Nah, memang ada milestone-milestone yang harus saya penuhi, dan saya optimis mungkin di akhir tahun ini pada hari ulang tahun Provinsi NTT kita bisa mungkin launching, dan ada pilot 1-2 paket yang akan kita lakukan pembelian melalui Bela Pengadaan. Nah, nanti itu mungkin bisa saya jelaskan kemudian, karena terkait dengan Bela Pengadaan sendiri cukup padat juga materinya. Tetapi yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Bela Pengadaan nanti ini untuk belanja sampai dengan paling banyak 50 juta rupiah kepada merchant-merchant kecil itu, usaha kecil mikro itu. Jadi mereka masuk semua dalam marketplace, kemudian kita beli di situ. Jadi akan memudahkan proses, mempercepat proses, dan juga terikot, transparan. Jadi tidak ada lagi cerita yang misalnya kertas, kita beli kertas atau makan minum, barangnya tidak ada tetapi kwitansi atau notanya ada, ya begitu. Karena semua terikot, ada riwayatnya pada marketplace maupun aplikasi Bela Pengadaan. Berikut
PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan melaksanakan pencantuman tagging usaha kecil koperasi pada paket trup pengadaan souvenir. Jadi itu dicantumkan. Dan bagian perencanaan anggaran melakukan verifikasi penerapan penggunaan produk usaha kecil dan koperasi pada perencanaan anggaran belanja barang jasa. APIP mengawasi dan melaporkan pelaksanaan penerapan penggunaan produk usaha kecil dan koperasi di tahapan perencanaan pengadaan dan pelaksanaan kontrak kepada menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Baik, ini syarat penggunaan produk dalam negeri, wajib menggunakan produk dalam negeri, TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%, nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang jasa produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian di bidang perindustrian. Nah, memang kalau Bapak Ibu tidak terlalu memahami terkait TKDN dan BMP ini, bisa juga Bapak Ibu misalnya menyewa tenaga ahli yang mampu menghitung nilai ini, atau langkah mudahnya masuk ke website daftar inventarisasi barang jasa produksi dalam negeri ini di P3DN. Di situ memang sudah ada beberapa kategori produk. Namun memang saya sendiri coba masuk tadi malam itu tidak terlalu banyak kategori atau produk yang bersertifikat TKDN itu. Tapi biasanya untuk pengadaan barang jasa, misalnya untuk kepentingan tender itu biasanya diminta, dan untuk memudahkan itu Bapak Ibu mungkin ketika melakukan survei ke prinsipal atau distributor bisa meminta ini produk punya sertifikat TKDN tidak. Nah, di sertifikat itu Bapak Ibu bisa lihat TKDN-nya berapa persen. Kalau di Kementerian Perindustrian kan disyaratkan minimal ya 25%. BMP itu biasanya minimal 15%, makanya TKDN tambah BMP itu ya 40%. Nah, di situ kalau misalnya kalau Pokja ini yang paling paham ya dalam melakukan evaluasi, mungkin nanti Pak Jans bisa jelaskan atau elaborasi lebih dalam. Biasanya dalam penghitungan dalam evaluasi harga itu di akhir ini, dan ini jarang dilakukan oleh Pokja, itu harus menghitung TKDN itu, preferensi harga namanya, HEA. Jadi preferensi harga akhir itu, jadi bisa saja harga yang murah nanti ketika di akhir itu harganya jadi mahal karena dia menggunakan produk asing, produk luar negeri. Justru produk dalam negeri yang nilainya itu misalnya mahal di awal, tetapi karena dihitung HEA-nya itu jadinya paling rendah dan dialah yang menang begitu. Makanya kalau Bapak Ibu mengikuti katalog sekarang, katalog nasional itu banyak produk-produk yang kalau Bapak Ibu masuk terutama di komputer dan aksesorisnya itu harganya lumayan mahal. Tapi memang itu produk dalam negeri, dan Kementerian Pendidikan kan sempat heboh itu yang laptop seharga 2 triliun atau berapa itu. Itu karena Kementerian Pendidikan itu melakukan belanja untuk laptop-laptop yang punya TKDN tinggi. Jadi laptop Chromebook itu nilainya memang mahal karena itu. Jadi bukan berarti nilai yang rendah di awal itu justru yang menang. Apalagi kalau kita pakai sistem evaluasinya itu harga terendah ya. Tapi saya amati itu jarang kita Pokja lakukan gitu. Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi sudah tadi. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia. Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. LKPP dan KLPD memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik. Nah, ini contoh pengadaan laptop untuk kebutuhan administrasi umum perkantoran, kurang lebih tahapannya seperti ini. Yang pertama, PA-KPA melakukan identifikasi kebutuhan dulu.
Kira-kira laptop apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan administrasi umum perkantoran. Kemudian PA-KPA melakukan penyusunan spek teknis dan RAB sesuai kebutuhan sebagai dasar usulan anggaran di RKA itu. Ketiga, PPK melakukan analisa pasar. Analisa pasarnya bisa melalui marketplace, syukur-syukur kalau bisa, kalau ada jalan dinas, bisa jalan dinas ke Surabaya atau Jakarta untuk melihat langsung ke distributor-distributor besar ya, ketersediaan laptop, ketersediaan pelaku usaha, ketersediaan laptop administrasi umum perkantoran dalam bentuk produk dalam negeri. Berikut dalam melakukan analisa pasar, nah ini yang tadi saya sebutkan, PPK dapat menggunakan sumber referensi daftar inventarisasi barang jasa produksi dalam negeri pada website P3DN, Kementerian Perindustrian. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menghitung itu TKDN, ya sudah, langkah bypassnya itu, shortcutnya itu masuk saja ke website ini, tkdn.kemenperin.go.id. Atau bisa juga melakukan survei ke marketplace, bela pengadaan dan sejenisnya. Bisa juga melalui e-katalog dan toko elektronik online, bineka.com, centralcomputer.com, dan lain-lain. PPK kemudian mencantumkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada RUP. Jadi dalam RUP itu masukkan syarat kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan dokumen persiapan pengadaan. Jika terdapat laptop dengan spek teknis sesuai kebutuhan pada website P3DN Kementerian Perindustrian yang memiliki nilai TKDN PMP minimal 40%. Tersedia pelaku usaha dalam negeri sesuai hasil analisa pasar. Jadi kita harus prioritaskan dulu produk dalam negeri. Berikut PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan sesuai kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang telah ditetapkan. Preferensi dapat diberikan dalam proses pemilihan apabila produk yang ditawarkan memiliki TKDN minimal 25% untuk pengadaan dengan HPS di atas Rp 1 miliar. Jadi untuk pengadaan dengan nilai di atas 1 miliar, itu dikasih preferensi 25%. Jadi nanti biasanya dalam hitung-hitungan evaluasi harga terakhir itu dikali dengan 25% itu. Berikut juga dalam Perpres 12 2021 ini dimasukkan unsur pengadaan hijaunya. Pengadaan yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Mungkin di negara kita isu lingkungan tidak seseksi isu lingkungan di luar negeri ya, tetapi LKPP tetap mengajak kita, para pelaku pengadaan, untuk mari sejak sekarang ini kita mulai memasukkan unsur hijau dalam pengadaan barang jasa kita. Jadi dalam membuat paket-paket itu kita masukkan paket-paket atau produk-produk yang berlabel ramah lingkungan hidup, barang jasa yang menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Daftar barang jasa tersebut dapat kita lihat di kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, ini pengadaan yang berkelanjutan itu, ini memang kurang disukai. Nah, kita lebih menyukai barang-barang yang tidak ramah lingkungan karena mungkin harganya murah. Kalau kita ke misalnya di Kupang sini ke Hypermart saja contohnya, kalau ada produk, ada misalnya buah-buahan yang berlabel misalnya produk organik dengan non-organik, pasti kita beli yang non-organik karena harganya memang lebih murah. Padahal ya itu, yang non-organik itu mungkin bisa jadi sudah disemprot pestisida dan lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsip pengadaan yang berkelanjutan itu dia memikirkan sampai ke sana. Jadi jangan sampai kita kemudian memang kesannya murah di awal tetapi tidak ramah lingkungan dan akan ada cost juga, cost terhadap lingkungan, cost yang mungkin akan merugikan anak cucu kita di masa depan. Seperti itu.
Kegiatan perencanaan pengadaan barang jasa. Di sini ada beberapa tahapan, mulai dari identifikasi pengadaan barang jasa. Ada penetapan jenis barang jasa, penetapan cara, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang jasa, anggaran pengadaan, dan RUP. Nah, di sini saya coba tunjukkan kepada Bapak Ibu, ada yang namanya identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini sebaiknya dilakukan di tahun year -1. Nah, untuk 2022 kita sudah bisa lakukan saat ini. Dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif nota kesepakatan KUA PPAS. Identifikasi kebutuhan terdiri dari identifikasi pasokan, supply, dan identifikasi barang. Identifikasi pasokan kita melihat bagaimana kita memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan barang itu, TKDE-nya, jumlah produsen pelaku usahanya di sekitar kita, PDN impor, apakah ini buatan tangan, kerajinan, dan lain sebagainya. Identifikasi barang itu hal-hal yang perlu kita perhatikan, misalnya jenis, fungsi, kegunaan, ukuran, kapasitas, terus kelayakan barang, waktu kirim, waktu serah terima, pihak pengelola, pengguna, cara angkut, penyimpanan, pemeliharaan, pelatihan, dan lain sebagainya. Berikut untuk identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi, kita bisa lihat di sini ada beberapa unsur yang perlu kita perhatikan: jenis, fungsi, kegunaan, target, dan sasaran. Terus apakah ini untuk segmentasi kecil atau non kecil, waktu penyelesaiannya seperti apa, penggunaan barang material dalam negeri, studi kelayakan misalnya untuk pekerjaan konstruksi yang mendatangkan pendapatan atau penerimaan, dia berorientasi pada investasi, itu perlu feasibility study. Bahkan untuk proyek-proyek besar itu bahkan harus disiapkan namanya pra-feasibility study. Nah, itu mungkin teman-teman di dinas, kalau tidak salah dinas koperasi, studi kelayakan kawasan. Desain di tahun sebelumnya, kontrak single year atau multi years, lahannya ini sudah clean and clear atau belum, ada ganti rugi, izin pemanfaatan, dan lain-lain. Untuk identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi ini juga sudah harus dilakukan di tahun sebelumnya. Jadi memang kita harus melihat apakah memang untuk paket pekerjaan konstruksi jalan misalnya, apakah dengan konstruksi jalan ini kita bisa memangkas waktu tempuh misalnya dari poin A ke poin B yang sebelumnya kita dengan rata-rata waktu tempuh 20 km per jam karena jalannya rusak. Kemudian ketika kita melakukan perencanaan yang baik, pada akhirnya nanti ketika pekerjaan itu dieksekusi kita dapat mengurangi waktu tempuh. Jadi mungkin sebelumnya dengan rata-rata waktu tempuh 20 km per jam, kita bisa tingkatkan jadi 40 atau 60 km per jam. Terkait dengan identifikasi kebutuhan jasa konsultansi, itu sama halnya juga dengan dua yang sudah disebutkan pertama tadi. Namun ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu, bahwa perencanaan plus pengawasan dan juga konstruksi, pekerjaan konstruksi tahun anggaran yang sama dan menggunakan tahun tunggal, kontrak tahun tunggal itu harus diingat bahwa desain konstruksi yang akan diadakan itu bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui lab yang diindikasikan akan membutuhkan waktu yang lama. Desain konstruksi yang akan dilaksanakan bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan desain konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup. Karena apa? Selama ini memang fakta di lapangan yang kita kenali seperti itu, bahwa pekerjaan perencanaan, pengawasan konstruksi semua di tahun anggaran yang sama. Dan harus diingat juga, kita bukan hanya perencanaan saja, karena dokumen lingkungannya, kajian lingkungan juga harus diurus di tahun yang sama. Ada kasus sudah berdiri baru bingung, ternyata belum
dilakukan UKL-UPL atau SPPL atau AMDAL dan lain sebagainya. Padahal itu semua harus dilakukan di tahun yang sama. Nah, karena kita tidak melakukan perencanaan yang baik, semuanya dijadikan di tahun yang sama. Nah, ini akan menyulitkan dalam proses persiapan pemilihan dan pemilihan nanti, dan bahkan berkontrak itu pasti akan terlambat. Padahal dalam Perpres dulu, di Perpres yang lama saya lupa itu keterlambatan itu tidak boleh direncanakan. Kalau kau mau omong sederhananya begini pakai bahasa Kupang ya, soalnya mungkin toh cuma orang bodoh saja yang merencanakan keterlambatan. Katong misalnya mau masuk minta orang baru katong rencana terlambat, oh itu jubir mati sudah. Lupi itu lo karena sudah. Nah, jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama. Untuk perencanaan yang baik, kita harus merencanakan itu di tahun N-1. Sebaiknya begitu. Kalaupun kita melakukan perencanaan, pengawasan, dan pekerjaan fisiknya di tahun yang sama, maka di awal tahun itu sudah langsung digas sudah. Gas di bulan Januari. Langsung seleksi, perencanaan, dan dokumen kajian lingkungannya sehingga kita punya cukup waktu untuk melakukan pekerjaan konstruksi nanti. Nah, di sini berikutnya saya ingin jelaskan tentang penetapan jenis barang. Ada barang, ada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya, dan pekerjaan terintegrasi. Nah, Bapak Ibu, simak baik-baik definisi dari setiap jenis barang jasa ini, karena masih banyak saya lihat itu terjadi kebingungan, terutama pada dua yang di tengah ini, jasa konsultansi dan jasa lainnya itu. Mungkin nanti akan kita elaborasi lebih lanjut. Di sini barang itu dia bisa berbentuk bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan makhluk hidup. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi bisa pekerjaan konstruksi umum meliputi bangunan gedung, bangunan sipil, dan pekerjaan konstruksi spesialis meliputi instalasi, konstruksi khusus, konstruksi fabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Ini jenis-jenis jasa konsultansi ya. Di sini ada jasa konsultansi non konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Di sini Bapak Ibu perlu baca baik-baik. Di sini ada dua jenis jasa konsultan, konsultan non konstruksi dan konsultan konstruksi. Apa saja? Ini di sini ada daftarnya. Kalau untuk konsultansi non konstruksi meliputi jasa rekayasa, engineering, jasa perencanaan, perancangan, pengawasan untuk transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan lain sebagainya, jasa keahlian profesi, penasehatan, penilaian atau appraisal, pendampingan, bantuan teknis, dan konsultan hukum. Ada Pak Martin Tule nanti, pekerjaan survei membutuhkan telahan tenaga ahli. Sedangkan jasa konsultan konstruksi meliputi konsultan konstruksi pengkajian dan perencanaan, jasa konsultan konstruksi perancangan, pengawasan dan manajemen konstruksi. Di sini definisinya jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu. Ya, dia butuh keahlian, brainware, olah pikir, di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Sedangkan jasa lainnya itu adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan. Nah, kalau tadi di jasa konsultansi itu, baik konstruksi dan non-konstruksi, membutuhkan keahlian, dia masuk ke rumpun keahlian. Kalau jasa lainnya, dia masuk ke rumpun keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, meliputi jasa boga, layanan kebersihan, penyedia tenaga kerja, outsourcing, perbankan, asuransi keuangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya pikir tampak jelas di layar Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya jelaskan tadi itu, jangan sampai kita salah menetapkan ini masuk jasa
lainnya atau jasa konsultansi. Karena sering saya temui ada beberapa paket yang harusnya masuk ke jasa konsultansi itu dimasukkan ke jasa lainnya karena apa? Karena ujung-ujungnya sebenarnya untuk menghindari seleksi tender. Karena kalau kita ikut aturan jasa konsultansi itu kan di atas 100 juta itu sudah harus seleksi badan usaha. Nah, karena teman-teman pikir, oh ini dia masuk ke jasa lainnya saja supaya kita bisa pengadaan langsung saja, begitu. Nah, ini memang kita harus hati-hati karena bagaimana kita bisa melakukan identifikasi mana yang masuk kategori jasa lainnya, mana yang masuk kategori jasa konsultansi. Karena dalam penetapannya itu akan berkonsekuensi pada metode pemilihan penyedia yang akan kita gunakan. Apakah ini seleksi atau ini cukup dengan pengadaan langsung. Jenis barang jasa terintegrasi ini saya kira ini jarang kita temukannya di provinsi, tapi kita saya kira di beberapa daerah sering itu. Kalau saya tidak salah ada namanya, kalau untuk teman-teman di pekerjaan konstruksi ada namanya design build, itu rancang bangun. Rancang bangun itu ada Permen PU-nya tuh kalau tidak salah 12 tahun 2017 atau apa saya lupa. Tetapi di Perpres ini bukan hanya pekerjaan konstruksi saja yang bisa terintegrasi, jasa konsultansi juga bisa itu terintegrasi dengan pekerjaan konstruksi, bisa juga untuk IT solution, EPC untuk yang jenis kontrak yang turnkey. Ya, di sini tadi ada design and build dan pembangunan dan pemeliharaan. Bahkan untuk paket-paket besar itu lebih lagi dari design and build. Kemudian kebetulan saya belajar juga terkait dengan public-private partnership, itu bahkan sampai kepada design, build, operate, and maintenance. Nah, itu memang KPBU itu untuk proyek-proyek strategis nasional dan nilainya itu triliun. Dan bisa melibatkan swasta asing. Kebetulan saya cukup mengikuti informasi terkait dengan KPBU itu, dan di tingkat provinsi itu baru Jawa Timur saja. Daerah lain belum. Dulu DKI Jakarta waktu mau bangun Jakarta International Stadium itu awalnya mau buat konsepnya seperti itu, tapi toh ujung-ujungnya juga mereka tidak bisa lakukan dan mereka mengikuti skema tradisional, tender yang tradisional, design and build, atau yang perencanaan dan fisiknya terpisah, dan mereka melalui skema pinjaman daerah ke PT SMI. Penetapan cara pengadaan. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama ini swakelola, dan cara yang kedua ini penyedia. Nah, di sini menurut saya kadang terjadi kesalahkaprahan bahwa pengadaan barang jasa itu hanya melulu bicara tentang cara yang kedua ini yang melalui penyedia. Padahal apa yang kita lakukan sehari-hari itu juga bagian daripada pengadaan barang jasa, karena kebanyakan kegiatan kita kalau di kantor, termasuk kegiatan hari ini melalui BIMTEK sosialisasi hari ini, itu dilakukan secara swakelola. Cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD, bisa melalui kerjasama antara KLPD, tipe 2, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat. Sini bisa dilihat tipe 1 itu KLPD penanggung jawab anggaran, tipe 2 dengan KLPD pelaksana swakelola, tipe 3 dengan ormas. Ormasnya ini ormas yang berbadan hukum ya, dan ormas yang punya core bisnis di bidang itu. Dan terakhir tipe 4 dengan kelompok masyarakat. Ini perencanaan pengadaan via swakelola, penetapan tipe swakelola,
Tipe 1, jadi harus ditetapkan di awal, ini kita mau tipe apa, PAKPA-nya tetapkan, ini tipe 1 kah, tipe 2 kah, begitu. Terus penyusunan spek teknis KK, spek teknis gambar dan lain sebagainya, penyusunan RAB. Sini karena swakelola, swa itu bahasa Sanskerta, Sanskrit artinya sendiri, jadi kalau diterjemahkan secara sederhana ya kelola sendiri. Otomatis dalam kita mengelola sendiri kita punya kegiatan, tidak ada keuntungan di situ. Nah, kita tidak mungkin kita kerja, kita jadi tukang sendiri, terus kita ambil untung dari kita pekerjaan, itu kan aneh namanya. Terus harus sesuai dengan SBU. Misalnya kalau dikerja dengan penyedia ya, dia punya billing rate disesuaikan dengan standar asosiasi Inkindo misalnya, atau keputusan yang Menteri PU nomor berapa itu 897 tentang billing rate itu. Tetapi karena ini pekerjaan swakelola ya, maksimal itu sesuai dengan plafon pada standar biaya umum atau masukan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Melalui perencanaan melalui swakelola. Nah, ini kriteria swakelola. Sering saya kenali bahwa beberapa teman-teman itu datang konsultasi, mereka kemudian menyodorkan, ini Pak, ini kami mau swakelola saja. Saya bilang, Pak, ini Pak yakin ini bisa dilakukan secara swakelola? Karena salah satu kriteria dari swakelola itu tidak diminati penyedia. Kriteria pertama itu tidak diminati penyedia. Jangan karena mungkin oke lah, bisa jadi kita punya tenaga ahli di situ, tapi pastikan bahwa di luar sana memang tidak ada penyedia yang berminat begitu. Nah, selain itu kriteria swakelola lainnya adalah diklat, BIMTEK seminar itu masuk dalam swakelola, festival, parade seni budaya, lomba dan lain-lain, sensus, survei, pemeriksaan data, purwarupa, barang jasa yang dihasilkan ormas atau pokmas. Nah, di sini nyambung juga dengan yang tadi saya bilang bahwa ormas atau pokmas itu memang punya core bisnis, punya pengalaman sejenis di situ memang. Jangan kita karena kita pikir oh ini kita mau bagi-bagi kue saja, akhirnya ormas yang tidak jelas pun, yang baru berdiri pun kita tunjuk dan tidak punya keahlian, pengalaman di situ, pengalaman sejenis sebelumnya, dan juga yang memerlukan partisipasi masyarakat. Terkait dengan pemaketan, ini ada barang jasa, konsultasi non-konstruksi, dan jasa lainnya. Itu PPK meneliti kembali pemaketan barang jasa melalui penyedia berdasarkan RKA dan KAK. Pemaketan pengadaan barang jasa dilakukan berorientasi pada keluaran atau hasil, dan volume barang jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang jasa di KLPD serta kemampuan dari pelaku usaha. Untuk jasa konsultansi konstruksi, ini ketika kita melakukan pemaketan konsolidasi, nanti itu juga bisa dilihat ini syarat-syaratnya itu. Kalau sekarang untuk nilai di bawah 1 M itu untuk usaha kecil, 1 sampai 2,5 M itu usaha menengah, di atas 2,5 M itu usaha besar untuk jasa konsultansi konstruksi. Sedangkan untuk konstruksi sampai dengan 15 M itu usaha kecil koperasi, di antara 15 sampai 50 M itu usaha menengah, di antara 50 sampai 100 M itu usaha besar non badan usaha milik negara, dan di atas 100 M itu usaha besar badan usaha milik negara. Konsolidasi. PA-KPA dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan sejenis dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya, waktu tenaga kerja, keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri, dan sisi komersial. Pengadaan barang jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi para calon penyedia dan mengurangi penawaran harga satuan barang jasa. Biasa dalam supply chain management, dalam ilmu rantai pasok, kita kenal ada namanya supply positioning model dengan supply perception model. Mungkin di sini saya tidak, tapi sebagai gambarannya dalam supply positioning model itu di kuadran 1 itu biasanya pekerjaan-pekerjaan rutin yang
kita lakukan, kita bisa geser ke kuadran 2, ke kuadran leverage. Biar apa? Biar ketika nilai-nilai pengadaan kecil itu digabungkan jadi besar, itu akan menarik penyedia besar dan akan menekan harga pada ujungnya, pada akhirnya. Jadi kita bisa dapat harga terbaik daripada barang itu. Jadi value for money-nya kita dapat. Misalnya saya contohkan ya, kalau kita beli kertas satu rim dengan satu box dengan mungkin satu kontainer, pasti harganya beda dan itu akan menaikkan posisi tawar kita selaku pembeli. Karena kita jadi pembeli terbaik, kita bisa nego dan turunkan harga karena beli dalam jumlah besar pasti kita dapat diskon, dan diskon itu sudah harus kita masukkan di penyusunan HPS nanti, penyusunan RAP-nya nanti. Dan konsolidasi ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah maupun kementerian. Tinggal ini kembali ke kemauan kita di pemerintah daerah, apakah kita mau mengeksekusi ini kebijakan konsolidasi atau tidak. Konsolidasi bisa dilakukan pada tahapan perencanaan pengadaan. Jadi kita sudah konsolidasi pada waktu kita menyusun RUP, menyusun dan menetapkan RUP itu. Dan saya punya pengalaman, ketika ada paket yang kita konsolidasi itu, saya ingat di salah satu instansi vertikal, kebetulan saya dijadikan sebagai salah satu tenaga ahli di situ, itu kami bisa hemat, itu bahkan penyedia menawar setelah saya koreksi aritmatik, walaupun dalam aplikasi yang sekarang 4.3 dan 4.4 itu sudah terkoreksi secara by system, tapi waktu itu ada pengalaman yang menarik, jadi saya harus koreksi lagi karena ternyata ada selisih dan aplikasi tidak selamanya benar, karena saya cross check lagi dengan teman yang temukan, saya cross check lagi dan betul ada selisih harga. Tetapi yang menarik dari paket yang dikonsolidasi itu, si penawar itu dia menawar 38% dari HPS. 38% dari HPS, dan paket konsolidasi itu juga cukup pelik ya, karena kita harus konsolidasikan sejumlah paket, walaupun itu paket sejenis, tetapi paket sejenis pada sejumlah satker di kabupaten kota se-NTT dengan harga satuan yang bervariasi, ada variasi harga di situ dan ada variasi spek di situ. Nah, itu akhirnya kita solusinya dokumen pemilihan yang punya LKPP, SDP atau yang kita kenal sekarang dengan MDP itu kita customize semua. Kita bongkar, kita dulu bersama dengan Pokja, kita bongkar, kita customize, dan semua rincian harga satuan kita umumkan. Karena satker yang A di Kabupaten A tidak akan bisa subsidi silang ke satker B di Kabupaten B. Tidak bisa. Jadi, karena pagu RKAKL-nya, DIPA-nya itu kan beda-beda. Nah, jadi akhirnya itu jadi siapa yang menawar paling rendah untuk itu dia yang menang, tapi yang menang satu penyedia. Jadi PPK cukup berkontrak dengan satu penyedia, sehingga PPK konsolidatornya itu nanti PPK kecilnya tinggal mengikuti dengan kontrak bersama, tapi intinya lebih memudahkan dan kita hemat luar biasa. Terus terang, biasanya yang terjadi di dunia pengadaan, kalau penawaran di bawah 80% kita sudah anggap tidak wajar dan kita was-was, ini penyedia mampu tidak kita naikkan jaminan pelaksanaannya 5% terhadap HPS, karena nilai penawarannya itu kita anggap tidak wajar di bawah 80%. Nah, ini saya alami sendiri, dia menawar 38% dari HPS. Bayangkan. Dan ternyata bisa. Karena apa? Karena kita konsolidasi tadi. Baik, lanjut, waktu pemanfaatan barang ini mulai dari jadwal persiapan pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal pelaksanaan kontrak, dan jadwal pemanfaatan barang jasa. Anggaran pengadaan, PPK melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKAKL atau RKA PD. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA KPA. Nah, ini juga harus diingat, jangan sampai kita buat kegiatan tanpa adanya biaya pendukung. Kita punya semangat, bagus juga. Semangat itu pasti berasal dari itikat baik. Kita mau bangun inilah itulah, tapi kita lupa honor untuk PPK diri sendiri. Misalnya PPK tapi lupa kasih masuk honor, dan saya pernah temui itu. Akhirnya waktu pemeriksaan ini PPK bilang, sudah Pak dong, kalau mau tangkap, nah tangkap beta sudah.
Karena apa? Dia merasa kerja tanpa honor. Akhirnya tidak profesional dan banyak kertas kerjanya juga tidak ada, dan pokoknya waktu itu, untungnya saya waktu itu selaku Pokja, kertas kerja saya bagus, jadi saya jelaskan ke pemeriksanya, ke auditornya bahwa kita sudah kerja dengan baik, dan sama juga kami PPK Pokja, ada Pak Budi juga waktu itu, tidak ada honor juga. Waktu itu masih ada PPHP, PPHP-nya waktu mau serah terima, waktu itu PPHP masih terima barang, itu juga tidak mau tanda tangan juga, karena sebagian sudah pindah OPD, pindah perangkat daerah, dan tidak dikasih honor juga. Begitu. Jadi harus diingatin biaya pendukung. Nah, di sini lebih jelas ya. Anggaran barang jasa, biaya barang jasa yang dibutuhkan, kita sudah harus mempertimbangkan harga barang, pengiriman, suku cadang, personil, non-personil, personil dan non-personil ini biasanya di jasa konsultansi ya. Biaya material bahan, biaya peralatan, pemasangan, sewa, biaya pelatihan, ini biaya pendukungnya, biaya pelatihan, instalasi dan testing, biaya administrasi misalnya kalau ada biaya pengumuman, kita umumkan di koran misalnya, survei lapangan, survei pasar, honorarium pihak pengelola PBJ, penggandaan dokumen, biaya lainnya ini biaya pendapat ahli hukum kontrak kalau kita hire ahli hukum kontrak, biaya uji coba, biaya sewa, biaya rapat, dan biaya komunikasi. Nah ini perlu di ini, tapi memang kita juga harus realistis ya, kadang anggarannya terbatas ya, mungkin ada beberapa anggaran yang akhirnya kita harus bisa melihat mana yang masuk skala prioritas, mana yang bisa kita tidak gunakan, mana yang memang biaya pendukung itu memang kita butuh begitu, agar kegiatan kita sukses. Perencanaan pengadaan melalui penyedia ini kita mulai dengan susun spek teknis ke AK, kita lihat mutu, kualitas, jumlah, waktu pelayanan, PDE-nya itu produk dalam negeri, sudah mengakomodir industri hijau belum, berkelanjutan belum, tidak menyebut merek, kecuali untuk e-katalog, tender cepat, atau misalnya suku cadang begitu. Perencanaan selanjutnya kita melakukan penyusunan RAP, pemaketan, ini bisa dipecah atau disatukan tadi. Salah satunya itu strateginya nanti konsolidasi ketika kita satukan untuk mendekatkan kepada rantai pasok tadi itu. Konsolidasi sendiri bisa dilakukan pada level PA, KPA, PPK, dan UKPBJ, biaya pendukung tadi itu yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini pengumuman rencana umum pengadaan itu harus memuat informasi ini, informasi yang bisa Bapak Ibu, nama dan alamat PA, KPA, nama paket pengadaan, cara pengadaan, dan lain sebagainya, dan batas waktu pengumumannya itu tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Contoh, DIPA atau DPA tahun anggaran 2022 ya diumumkan paling lambat 31 Maret 2022. Nah, LKPP saat ini sedang mengupayakan penghitungan indeks tata kelola pengadaan minimal baik. Nah, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh UKPBJ itu seperti ini. Kalau kita mau dapat kriteria penilaian A ya, semua paket pengadaan swakelola dan yang melalui penyedia dengan nilai RUP 90% sampai dengan 100% itu harus tertayang di SIRUP. Sebaliknya kalau kita tidak disiplin, tidak melakukan penayangan dengan baik di bawah range itu, maka kita dapat B, C, atau D. Perubahan rencana umum pengadaan, PA-KPA menetapkan dan mengumumkan RUP untuk perubahan strategi pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran. Selanjutnya perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan perencanaan pengadaan yang dilakukan antara lain disebabkan oleh perubahan strategi pencapaian target kinerja maupun perubahan anggaran. Perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan paket pengadaan, nilai paket pengadaan, cara pengadaan, dan atau waktu pemanfaatan barang jasa. Pengubahan perencanaan dapat berasal dari hasil review atau kaji ulang oleh PPK dan UKPBJ. Jadi masih bisa kita review dan kita melakukan perubahan terhadap RUP yang sudah kita tayangkan. Nah, ini Bapak Ibu saya coba tampilkan skenario ideal ya pengadaan barang jasa tahun anggaran 2022. Nah, di sini
idealnya itu kita mulai di sekarang ini, di bulan September, Oktober, November ini kita sudah buat perencanaannya, termasuk kajian lingkungannya. Terus ketika kita masuk di tahun 2022, maka kita mulai pertama dengan seleksi untuk pengawasan. Seleksi untuk pengawasan ini biasanya butuh waktu yang lebih sedikit lama ya, karena dia prakualifikasi. Terus mungkin 2 minggu setelah itu baru kita tender fisiknya. Jadi kita bisa tanda tangan kontrak bersamaan, pre-construction meeting bersamaan begitu. Dan nanti kita selesai, misalnya ini kontrak yang membutuhkan waktu yang lama ya, 6 sampai 7 bulan. Karena kita sudah mulai berkontrak di Maret atau April, 1 April misalnya, kita selesai di Oktober, sehingga kita punya spare waktu, ada jeda waktu di Oktober sampai Desember itu, misalnya penyedia terlambat, tapi ini dengan asumsi dasar, asumsi awal bahwa kita memang tidak merencanakan keterlambatan, begitu. Nah, spare waktu ini, ruang waktu yang lega, yang cukup ini, kita bisa berikan kesempatan nanti, misalnya kita dengan keyakinan PPK, kita sudah lakukan kontrak kritis, pengendalian kontrak kritis dengan baik, kita sudah SCM 1 dan lain sebagainya, tapi kita lihat bahwa ini masih bisa dilaksanakan dan lebih efisien dan efektif kalau si penyedia itu yang kerja. Maka 2 bulan terakhir, 50 hari plus minus, itu bisa kita kasih kesempatan ke si penyedia sehingga masih dalam tahun anggaran berjalan. Jadi tidak akan menyulitkan kita karena masih di tahun yang sama, tahun anggaran berjalan. Nah, ini skenario idealnya. Skenario non ideal ini yang seperti yang sering terjadi di kita ini. Kontrak seleksi perencanaan dan kajian lingkungan dilakukan di waktu yang sama. Terus mulai ya syukur-syukur Februari mulai jalan, kadang Maret, April baru seleksi untuk perencanaannya dan kajian lingkungannya. Terus nanti seleksi pengawas dan akhirnya mepet-mepet di Desember. Akhirnya pekerjaan tidak bisa mengikuti jadwal waktu yang baik begitu. Dan ketika dilakukan pemberian kesempatan itu melampaui tahun anggaran. Nah, syukur-syukur pemberian kesempatan itu hanya 50 hari pertama, atau di PMK 243 atau 253, saya lupa, peraturan Menteri Keuangan kan biasa sampai 90 hari. Nah, syukur-syukur di pemberian kesempatan pertama itu 50 hari itu selesai. Kalau tidak selesai, nah itu akan jadi masalah lagi. Jadi, ini skenario non ideal tapi sering terjadi dan kita lakukan DPA lanjutan, padahal DPA lanjutan itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan force majeure dengan justifikasi yang tentunya justifikasi dari TAPD begitu. Jadi ini sebaiknya teman-teman di Rotendao hindari yang skenario non ideal ini. Gitu. Dalam kita melakukan perencanaan pengadaan, kita perlu menerapkan ini, prinsip Pareto Principle. Pareto Principle itu sederhananya kita memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin secara paket jumlahnya itu kecil, tapi nilainya besar, 80%. Sebaliknya ada pekerjaan-pekerjaan yang jumlahnya banyak, makan minum, ATK, jalan dinas dan lain sebagainya, tapi itu nilainya itu ketika digabungkan nilai pagungnya itu kecil, padahal dia 80% dari kegiatan aktivitas kita. Tapi KPI kita, Key Performance Indicator kita, kinerja kita diukur dari yang 20% yang kecil itu tapi punya nilai yang besar itu. Nah, kita prioritaskan yang itu. Prioritaskan pekerjaan yang jumlahnya sedikit tapi nilai pengadaan dan output atau outcome-nya berdampak besar terhadap capaian kinerja organisasi. Di sini ada salah satu kutipan, dikatakan di sini, when it is late, everyone cares. Jadi ketika terlambat, itu semua orang tiba-tiba jadi peduli. Semua orang, termasuk API, bahkan APH ini kenapa di muka hidung nih? Sebulan
Februari tahun berikutnya kok masih ada juga orang yang kendaraan proyek yang keluar masuk pagar atau mandor dan pekerja yang masih kerja begitu. Padahal bulan-bulan itu juga biasa hujan angin. Nah, untuk menghindari yang kayak begitu, ya sudah kita kerjakan, entah kita lakukan inovasi. Biasanya dalam konstruksi itu ada namanya value engineering. Ya. Kita bisa melakukan inovasi dan mempercepat waktu kita lakukan pengendalian kontrak dengan baik. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Budi di hari kedua. Sehingga ya sudah akhir tahun semua kerja selesai dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang baik dan tidak kepikiran tidurnya nyenyak. Natal tahun baru kita bahagia berkumpul bersama keluarga, tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang akhirnya buat kita pikiran dan hidup tidak bahagia. Nah, ini terima kasih, sekian dari saya. Bapak Ibu bisa mengunjungi saya punya blog pribadi, walaupun mungkin sekarang sudah jarang saya menulis karena kesibukan. Bisa Bapak Ibu kunjungi saya di yanispani.com atau di YouTube juga, sama juga YouTube ini juga kontennya belum terlalu banyak, tapi jika Bapak Ibu berkenan bisa kunjungi saya pada channel YouTube yang sudah tertayang ini. Sekian dari saya, terima kasih, salam, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke moderator atau host. Terima kasih.